Yuk, rapikan tempat duduknya dulu. Oke, yuk, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Bagaimana keadaannya hari ini? Pusing? Pusing? Kalau pusing, ayo kita tepuk semangat dulu. Oke, ayo tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, karena sudah pada semangat semua. Sebelum itu, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Minan. Kenapa dia? Sakit. Oh iya, oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat belajar dengan baik. Ya Allah adanya Al-Fatihah. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan itu ada dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemarin, perubahan fisika itu apa? Siapa yang masih ingat? Siapa? Lupa. Gak berangkat. Oh, oke. Di sini Ibu jelaskan ya. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan jenis zat baru. Zat yang mengalami perubahan fisika dapat kembali ke wujud semula. Contohnya itu ada dua, yaitu perubahan bentuk dan perubahan wujud. Yang pertama ada perubahan bentuk. Ini ada contoh. Yang pertama ada kertas yang disobek-sobek, terus kayu yang dipotong-potong. Asalnya kan kayunya itu berupa batangan panjang, terus dipotong-potong menjadi kecil, terus ada beras yang ditumbuk menjadi tepung. Ini tuh pada perubahan tersebut hanya terjadi perubahan bentuknya saja dan ukuran, akan tetapi tidak terjadi perubahan pada sifat molekul zatnya. Terus kalau perubahan wujudnya ini dicontohkan dengan es yang mencair, terus lilin yang meleleh, asalnya padat menjadi mencair, terus ada gula yang dilarutkan dalam air. Nah, pada perubahan ini hanya terjadi perubahan wujud zat saja, akan tetapi bentuknya tetap. Paham ya sampai di sini? Terus yang kedua ada perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini merupakan perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Perubahan kimia merupakan perubahan yang bersifat kekal, tidak dapat kembali ke bentuk yang semula. Nah, perubahan yang terjadi ini diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Jadi, tahu perbedaannya ya antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Terus, ini ada proses perubahan kimia. Yang pertama ada pembakaran kertas. Awalnya kertas dibakar menjadi apa? Abu. Terus ada buah yang membusuk. Awalnya itu memiliki warna yang cantik, terus berubah menjadi busuk atau warnanya tidak menarik atau kecoklatan seperti itu. Terus ada perkaratan. Besi berkarat menjadi warna yang kecoklatan. Terus ini ada ciri-ciri terjadinya perubahan kimia. Yang pertama ada tadi terjadi perubahan warna. Contohnya tadi buah yang membusuk, awalnya warnanya cantik berubah menjadi warnanya yang agak gelap kecoklatan. Terus ada terjadi perubahan suhu. Tadi contohnya yang kertas yang dibakar itu kan pasti mengeluarkan suhu ya. Halo, ada apa ini? Pokoknya nanti yang ngomong sendiri tak suruh menjelaskan ke depan.
Terus yang ketiga ada timbul gas. Timbul gas. Kalian pernah membuat roti atau enggak? Pernah ya, roti yang mengembang. Nah, roti yang mengembang itu kan mengeluarkan gas biar mengembang gitu. Terus yang keempat ada terbentuknya endapan. Ini seperti yang di susu yang basi, pasti kan ada penggumpalan susu itu kan. Ya itulah terbentuknya endapan. Betul sekali. Nah, sebelum ini kemarin kalian kan sudah mengerjakan LKPD ya. Nah, tapi kan belum selesai. Nah, ini dilanjut hari ini. Nanti perwakilan satu kelompok saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit ya. Kelompok 4. Ini 1. Ini 2. Oke. Kan karena tadi ada yang nggak masuk ya. Jadi gabung aja Mas Manan, nggak apa-apa Mas Manan. Kan temennya ada yang nggak masuk. Ayo, sudah, ayo mulai dikerjakan. Sudah selesai. Sudah. Kan masa. Ini belum. Ayo, belum. Satunya kurang, mana? Kalian saat ini kan? Sampai akhir, sampai akhir. Ya, belum. Ayo, terus. Ayo, semua. Terus. Oke, sudah ya. Siapa yang mau maju ke depan mempresentasikan hasilnya? Kenapa? Seragamnya kemana Mas Dimas? Seragammu? Oh, basah. Ya Allah. Oke, Ibu tunjuk aja yang maju dari kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya mendengarkan ya. Saya akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 2. Langsung saja silakan. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Oke, coba Mas Manan, perubahan fisika itu apa Mas Manan? Dari tadi ngomong terus. Ayo. Ayo, apa? Contohnya apa Mas Manan? Oke. Ibu rasa semua pasti sudah paham ya tentang perubahan fisika dan kimia. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mengerjakan 10 soal. Silakan keluarkan HP-nya. Soal tentang perubahan fisika dan kimia. Hanya 10 soal saja. Boleh. Hanya untuk belajar. Gak punya HP, pakai HP-nya guru. Bentar. Sudah? Nah, sambil berjalan, siapa yang mau menyimpulkan kesimpulan dari materi hari ini? Nanti Ibu kasih reward tentang yang sopan ya Mas Dimas. Sekarang Mas Dimas aja, ayo. Bisa, harus bisa, ayo. Perubahan fisika, perubahan kimia apa? Ini kan dapat 30. Ya Bu, jadi kesimpulan dari
Nah, nah. Contohnya kalau baru kedua atau pertanyaannya Oke, tepuk tangan untuk Mas Dimas. Karena Mas Dimas bisa menjawab, Ibu kasih ribbon. Oke, tadi kamu disuruh tunjuk tangan nggak mau. Sudah lain kali lagi ya. Oke. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sebelum pembelajaran hari ini selesai, alangkah baiknya kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.